Saya jelaskan sedikit terkait talqin mayit. Talqin mayit merupakan hal yang lumrah ataupun biasa kita temui di kalangan tahqiq. Talqin mayit sendiri kalau kita pahami ada dua hal. Ada kalanya talqin mayit dilakukan sebelum mayit itu meninggal ataupun ketika sakaratul maut. Mayit ketika meninggal itu dituntut mengucapkan la ilaha illallah ataupun mengucapkan kalimat thayyibah yang lainnya. Untuk masalah talqin yang dilakukan sebelum mayit meninggal, ini tidak ada perbedaan pendapat antar ulama. Artinya semua ulama memperbolehkan ini, bahkan mensunahkan. Karena ini didasari dengan hadis yang sahih yang berbunyi, "Man kana
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang akhir dari kalamnya itu ucapan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini sahih. Ada lagi hadis lain yang saya juga menjelaskan mengenai talqin sebelum orang itu meninggal, yang bunyinya lakinul mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Lakinul mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, ajarilah orang-orang yang mau meninggal dunia di antara kalian semua dengan ucapan la ilaha illallah. Karena ini dasarnya kuat, hadisnya sahih. Akhirnya para ulama madzhab al-bahas sepakat bahwa mentalqin mayit ketika sebelum meninggal dengan kalimat thayyibah ini merupakan hal yang diperbolehkan dan dianjurkan. Dalam pembahasan ini bukan masalah itu, tapi masalah talqin yang dilakukan ketika mayit sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam kubur. Makanya ada pembahasan qala Ibnu Taimiyah fi fatalihi al-juz'ul awal hadza talqin al-mazkur yakni talqin al-mayyit ba'da dafni. Talqin yang dibahas dalam pembahasan ini yaitu talqin al-mayyit ba'da dafni. Mentalqin mayit, mendikte mayit, mengajari mayit setelah mayit itu dikebumikan. Setelah mayit dikubur. Ilmunya bagaimana? Qad sabata an ta'ifatun nas sahabah annahum amaru bihi ka Abi Umammah al-Bahili wa ghairihi. Dulu para sahabat, sebagian golongan dari para sahabat itu ternyata sudah memerintahkan untuk mentalqin mayat ketika sudah dikuburkan. Seperti dicontohkan sini yaitu Abi Umammah dan juga para sahabat lain. Walau ya fihi hadisun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini didasari dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi. Tetapi hadis ini banyak dianggap oleh para ulama sebagai hadis yang bukan sahih. Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Karena kita ketahui sama syarat istidlal hukum, syarat tendensi menetapkan hukum itu minimal harusnya harus hasan ataupun sahih. Walam yakun kasirun minas sahabat yaf'alu dzalik. Dan banyak dari golongan sahabat ternyata dulu juga tidak melaksanakan talqin setelah mayit itu dikuburkan. Artinya dulu itu, zaman dulu sahabat ada sebagian yang melaksanakan itu, ada sebagian yang tidak. Falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadza talqina la ta'sa bihi farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi. Maka karena dari permasalahan ini Imam Ahmad dan juga ulama-ulama lain mengatakan bahwa mentalqin mayit setelah mayit itu dikubur hukumnya la ba'sa, orang masalah. Imam Ahmad tidak menghukumi ini sebagai sesuatu yang makruh, haram ataupun sunnah, tapi la ba'sa, sunnah pokok. Ya orang perintah ya walam yang murubi. Imam Ahmad juga tidak memerintahkan untuk mentalqin mayit setelah meninggal. Ini perbedaan. Wastahab baru ta'ifatun ashabi Syafi'i. Akan tetapi sebagian golongan ulama ashab Syafi'i, ashab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi dan lain-lain ternyata menganggap bahwa talqin mayit setelah mayit itu meninggal hukumnya sunnah. Wa Ahmad begitu juga Imam Ahmad. Golongan ashab Syafi'i, ashab Ahmad, banyak ulama yang mengatakan bahwa talqin mayit ba'da dafni setelah dikuburkan itu hukumnya sunnah. Namun wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairihi. Tapi ada beberapa golongan ulama dari pengikut mazhab Maliki dan juga selainnya menganggap bahwa talqin mayit setelah dikuburkan itu hukumnya. Kesimpulannya, pertama yang perlu disampaikan adalah masalah talqin ini masalah fikih, bukan masalah usuliyah ataupun akidah. Jadi ketika ada perbedaan pendapat terkait hukum masalah talqin, ini tidak elok kalau kemudian perbedaan ini kemudian dijadikan sebagai suatu keributan. Nah ini masalah fikih. Dari beberapa referensi saya baca memang banyak sekali ulama yang ada yang menyatakan, ada yang menganggap enggak, ada yang mengatakan makruh. Jadi ini memang khilaf antara ulama. Mungkin itu saja. Karena ini juga dadakan saya belum belajar, jadi saya baca beberapa paragraf. Silakan apabila ada hal yang masih dibingungkan terkait masalah talqin mayit ataupun masalah yang lain bisa ditanyakan. Mumpung ini ada juga